warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi, untuk melakukan presentasi pada mata kuliah Accounting for Manager dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 22. Dosen pengampu Haji Jenny Susianti SEMM BKP oleh Syamsuddin, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Malang. Definisi PPh 22 merupakan pajak dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, aktivitas impor barang, dan juga aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, aktivitas penjualan barang yang sangat mewah. Aktivitas penyerahan barang, yang pertama bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang, yang kedua bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP, yang ketiga kuasa pengguna anggaran KPA atau penjabat penerbitan surat pemerintah membayar atau SPM untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS. Aktivitas impor, yang pertama Bank Devisa, yang kedua Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aktivitas di industri tertentu, yang pertama badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri seperti halnya semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua produsen atau importing BBM, gas, dan pemulas untuk penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Tarif pajak aktivitas penyerahan barang di sini terdiri dari 1,5% dari harga pembelian. Yang kedua aktivitas impor terdiri dari 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor atau API, 0,5% bagi pengguna API untuk impor seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu. Berikutnya 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk dan pengungutan lain. Tarif pajak aktivitas industri tertentu terdiri dari penjualan hasil produk dalam negeri. Dan di situ memiliki sub yang pertama 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN, DPP, PPN di industri kertas, 0,25% dari DPP PPN industri semen, 0,45% dari DPP PPN industri otomotif, 0,3% dari DPP PPN industri baja. Pencatatan transaksi PPh 22 industri tertentu. Pihak pemungut merupakan di situ yang memiliki suatu tugas untuk mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak sebab harus disetorkan. Pihak yang dipungut merupakan konsepsi untuk melakukan pencatatan pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian sebab kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Saat terutang dan pelunasan, pengungutan pajak terutang dilakukan pada saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menku. Pengecualian tersebut di sini ada beberapa. Yang pertama, kegiatan impor dilaksanakan pada saat pembayaran bea masuk kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan.
Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. Yang kedua, kegiatan pembelian barang dilakukan pada saat pembayaran. Pembelian hasil produksi dilakukan pada saat penjualan. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang dilakukan pada saat penerbitan delivery order. Penyetoran hasil pemungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Ilustrasi, Pak Kalingga menandatangani kontrak dengan pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai 110 juta rupiah. A. Berapakah besar beban PPh 22? B. Jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar perangko nominal 6.000, berapa besar PPh 22? Untuk jawabannya A. Beban PPh 22 sama dengan 1,5% dikalikan 110 juta rupiah dengan hasil total 1.650.000 rupiah. Beban PPh 22 untuk jawaban yang B, 1,5% dikalikan buka kurung 110 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah sama dengan 1,5% dikalikan 50 juta rupiah dengan total 750 juta rupiah. 750.000 rupiah. Ada kesalahan guys. Pengecualian PPh pasal 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh 22 diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk 1. Impor barang atau penyerahan barang yang tidak terhutang PPh. Yang kedua, emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. Pelaksanaan pengecualian dari pungutan PPh 22 dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai atau Dirjen Pajak. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau perlu kita didiskusikan bareng-bareng, monggo bisa langsung chat atau komen di kolom komentar di bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.